Borneo FC menang 3-1 di kandang atas Persija. Sampai hari ini berarti Borneo bisa membukukan kemenangan sempurna, yaitu poinnya 18. Persija mainnya nggak jelek, tapi Borneo juga nggak terlalu bagus. Borneo bisa memanfaatkan kesempatan serangan balik. Tapi dari Borneo ada satu orang yang harus kita apresiasi, yaitu Nadeo, melakukan save yang luar biasa. Tapi herannya kiper sejago ini sampai hari ini baru kebobolan 3 gol. Kok nggak bisa dipanggil ke tim nasional? Paling nggak dipanggil aja dah, nanti urusan masuk bench atau enggak, ya itu urusan pelatih. Kekalahan Persija kali ini sekaligus mencatatkan 3 pertandingan terakhir Persija tanpa kemenangan. Klasemen terakhir saat ini Borneo poin 18 di posisi 1 dan Persija poin 11 di posisi 4. Tapi bener dah, Nadeo jago banget, kok bisa nggak dipanggil ke tim nasional? Gimana menurut teman-teman? Persib full bintang tapi tumbang di Tangerang. Tampil dengan kekuatan full, formasinya 4-2-3-1, Eliano wingback kiri dan ada Tom Haye di situ di tengah. Kemudian di second strikernya ada Beckham. Tapi Persib tumbang. Ini ada apa dengan Persib? Pemainnya nggak kurang, ada 4 pemain tim nasional di situ, tapi hari ini nggak bisa berbuat banyak. Di menit-menit awal Tom Haye langsung ngegas 2 kali tembakan dari luar kotak penaltinya membahayakan gawang Persita Tangerang. Walaupun berhasil ditepis, itu cukup membuat syok bagi kiper Tangerang. Yang agak sedikit aneh adalah ketika Persib mendapatkan penalti dan gagal, kenapa habis itu bola muntah nggak ditendang lagi? Padahal menurut IFAB masih dalam diskusi soal penghapusan gol rebound penalti. Nah, rencananya IFAB mau menerapkan aturan tersebut mulai dari Piala Dunia 2026. Tapi kenapa di Indonesia hari ini seolah-olah sudah diterapkan? Kalau dulu kan nggak boleh di rebound ketika tidak ditepis kiper, kena tiang kemudian balik. Sekarang hari ini bola ditepis kiper tapi kenapa nggak di rebound? Itu agak aneh sih. Waktu di Jogja dapat penalti gagal, sekarang di Tangerang dapat penalti gagal. Berarti ini adalah PR untuk Persib Bandung menentukan siapa eksekutor penalti yang handal. Sebetulnya ada Tom Haye di situ yang cukup pengalaman, dia adalah pemain senior, ya pasti mentalnya udah teruji soal itu. Gimana menurut teman-teman? Emil Audero cedera, kabar apaan begini nih? Dari kemarin tampil bagus terus, kita berharap bisa penampilan itu berkelanjutan di tim nasional Indonesia. Tapi semalam malah ada kabar begini, statusnya cedera. Dari kabar yang didapat, Emil cedera karena waktu pemanasan menjelang melawan Como. Sebetulnya gue gak terlalu percaya sama berita ini, tapi ternyata waktu Como melawan Cremonese, bener aja Emil Audero gak main. Berarti ada kemungkinan memang Emil cedera. Sebagai supporter tim nasional Indonesia, otomatis dengan kabar cederanya Emil ini, ya gue deg-degan dong. Karena apa? Martin Pas belum fit, Emil Audero cedera. Sementara kiper kemarin yang dipanggil cuma 3 nih. Sisanya Hernando Ari. Bukan meremehkan Hernando Ari, tapi alangkah lebih baiknya kalau timnas kita tampil full tim. Nah, gimana menurut teman-teman terkait dengan cederanya Emil Audero ini? Banyak perdebatan terkait penalti boleh di rebound atau enggak. Kasusnya adalah di pertandingan Persib lawan Persita kemarin. Si Lucy nendang penalti kemudian ditepis sama dia, dilosin, enggak langsung di rebound dan ditendang masuk ke gawang. Apakah ini boleh? Di aturan lama, kalau ditepis kiper boleh di rebound. Tapi ada wacana baru bahwa bola yang ditepis kiper itu nggak boleh di rebound. Padahal menurut IFAB masih dalam diskusi soal penghapusan gol rebound penalti. Nah, rencananya IFAB mau menerapkan aturan tersebut mulai dari Piala Dunia 2026. Nah, aturan baru ini baru wacana dan kemudian akan diterapkan di Piala Dunia 2026. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Liga Indonesia sudah menerapkan itu lebih dulu? Itu harusnya yang menjadi bahan diskusi. Yang kasihan adalah orang yang nggak tahu kemudian nanya dan dikatain goblok. Kemudian dikasih penjelasan, penjelasannya pun salah. Nggak pakai data, nggak pakai acuannya dari mana. Yang harus dicari tahu adalah apakah Liga Indonesia sudah menerapkan itu lebih dulu. Wah, kalau lebih dulu menerapkan sih berarti memang Liga Indonesia kita ini adalah visioner. Ya, gimana menurut teman-teman?
Apakah ini ada andil briefing dari mafia? Karena minggu ini tim calon juara itu kalah semua. Di Inggris ada Liverpool calon juaranya yang kalah dari Crystal Palace. Di Spanyol ada calon juara Real Madrid, kalah dari Atletico Madrid. Di Jerman ada Borussia Mönchengladbach calon juara dan kemarin kalah juga. Belum lama ini di Indonesia juga ada calon juara dan kalah. Persija kalah dari PSM Makassar. Dan semalam juga calon juara Persib Bandung kalah dari Persita Tangerang. Ya mungkin ada yang menentang pendapat gua soal calon juara. Emang mereka pasti juara musim ini? Ya udah pasti, mereka sudah pasti juara kalau mereka di liganya masing-masing meraih poin tertinggi sampai akhir musim. Tapi ada anomali sedikit nih. MU yang bukan calon juara, bukan klub gede, kok ikut-ikutan kalah? Kayaknya mau nimbrung aja tuh ke komunitas klub-klub gede.